Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus para pemirsa GTV yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, rahimani rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita akan fokus sejenak untuk memahami panduan fikih berkurban. Bagaimana kurban yang sesuai dengan tuntunan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagaimana tata caranya, bagaimana teknis-teknisnya. Maka para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, mungkin sebentar lagi Idul Adha. Kita sekarang ada di bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Maka bulan ini juga termasuk pada bulan-bulan haram. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Bukhari pernah menuliskan dalam kitabnya, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka Al-Imam Bukhari menulis ini yang artinya bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan kemudian Ibnu Munayyir berkata, yang beliau maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari, ilmu adalah syarat sah ucapan dan perbuatan. Maka sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Maka ucapan dan perbuatan tidak akan dinilai kecuali dengan ilmu. Subhanallah. Oleh sebab itu ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, karena ilmu yang akan mensahkan niat, dan niat adalah yang mensahkan amal. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, amal butuh niat, niat butuh ilmu. Kemudian dari keterangan Ibnu Munayyir dapat disimpulkan posisi ilmu seseorang, posisi ilmu dalam amal adalah sebagai pengendali niat. Jadi ketika kita ingin meniatkan satu hal yang baik, kita harus punya ilmu dulu untuk menjadi niat yang baik. Karena seorang baru bisa berniat untuk beramal dengan niat yang benar jika dia memahami tujuan dia beramal. Maka kita ingin beramal, kita ingin kurban, maka kita harus punya ilmunya. Kita ingin sholat, kita harus tahu ilmu sholat. Kita mau puasa, kita mau haji, kita mau umroh, ada manasiknya, diajari dulu supaya tidak melenceng dari syariat Allah Azza wa Jalla. Maka lebih dari itu, setiap orang yang hendak beramal, setiap orang yang ingin melakukan amalan, dia dituntut untuk memahami amal yang akan dia kerjakan. Sekarang kita mau mengerjakan apa? Kurban. Berarti kita harus paham dulu ilmu tentang kurban. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan menyebabkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ini seorang muslim mempunyai panduan. Panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adapun pengertian yang patut kita ketahui, ada dua pengertian, yaitu udhiyah dan kurban. Apa udhiyah itu? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya secara bahasa udhiyah itu adalah kambing yang disembelih pada Idul Adha. Khalas. Gampang. Hewan kurban yang disembelih ketika Idul Adha itu artinya adalah udhiyah. Adapun menurut istilah syar'i,
udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Idul Adha dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi kambing, binatang kurban, binatang udhiyah yang disembelih kapan? Ketika Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang khusus. Kemudian yang kedua, pemahaman kurban. Perlu kita ketahui, kurban ini lebih umum. Lebih umum diucapkan oleh banyak kaum muslimin daripada kalimat udhiyah. Antum ngomong mau udhiyah di mana? Atau antum ngomong mau kurban di mana? Pilih nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2. Jadi kurban itu lebih umum. Apa maknanya kurban? Kurban itu adalah segala bentuk pendekatan diri kepada Allah, baik berupa penyembelihan atau selainnya. Maka kaitan udhiyah dan kurban ini kedua-duanya sama. Bentuk pendekatan diri kepada Allah. Maka jika bentuk kurban adalah penyembelihan, maka itu lebih erat kaitannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berpikir, apa sih penamaan dari Idul Adha? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Adha diambil dari kata ad-dhahwah. Dinamakan demikian karena dilakukan di awal waktu pelaksanaannya, yaitu waktu duha. Ya. Nah kemudian, dan dengan sebab ini hari tersebut dinamakan dengan hari raya Idul Adha. Maka kaitannya udhiyah, adha, dhahwa, karena kaitannya adalah di awal siang. Maksudnya di awal siang itu adalah waktu duha. Antum sholat di waktu duha, ya, sholat Idul Adha. Kemudian antum makan juga di waktu duha. Kemudian antum juga nyembelih di waktu duha juga. Selanjutnya, apakah kurban ini disyariatkan dalam agama ini? Jawabannya iya, disyariatkan. Tentunya sesuai dengan surat Al-Kautsar pada ayat yang kedua. Insyaallah semua yang ada di sini dan pemirsa insyaallah hafal, fasholli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka para jamaah, an-nahr nanti insyaallah dijelaskan bahwasanya tata cara penyembelihan itu ada dua, yaitu an-nahr dan az-zabah. An-nahr itu adalah khusus untuk unta, sedangkan zabah adalah untuk sapi, kambing, ayam dan lainnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengertian fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkurbanlah, maka ini adalah satu dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk mengawali salat dulu baru kemudian berkurban. Maka dalam suatu hadis, maka barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maka tidak dikatakan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyembelih untuk dirinya. Maka kurban itu pensyariatannya adalah setelah salat Idul Adha. Kemudian para jamaah, di dalam kitab Zadul Masir juga disebutkan pengertian dari ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bagi yang mampu untuk berkurban ketika Idul Adha. Adapun pensyariatan dari hadis Rasulullah SAW disebutkan kana yudahi bi kabshaini aqranaini amlahaini wa kana yusammi wa yukabbir. Maka contoh dari Rasulullah SAW ini adalah sunnah. Beliau menyembelih 2 ekor kambing bertanduk dan gemuk, dan beliau membaca basmalah dan bertakbir. Bismillah, wallahu akbar, hadza minka walak. Maka doanya adalah dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini darimu dan untukmu ya Allah. Kemudian baru disembelih. Itu doanya. Bismillah, wallahu akbar, hadza minka walak. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan kita berkorban? Apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang besar? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-27, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tidak nyampe. Daging-daging itu tidak nyampe. Ya. Darah-darah itu tidak nyampe.
tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kurban itu juga bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan cara kita berkorban, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah, yang artinya tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Idul Adha, yaitu hari Nahar, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah korban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata seseorang yang berkorban pada hari Idul Adha adalah satu perkara yang dicintai oleh Allah. Masa antum tidak mau berkorban? Seharusnya seorang mukmin yang bertakwa melihat tanggal semakin dekat sama Idul Adha, mempersiapkan uang untuk membelanjakan di dalam kurban tersebut. Ayo para jamaah kaum muslimin, pemirsa yang ada di rumah, pemirsa GTV, mempersiapkan untuk suatu hal yang besar, yaitu amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu berkorban atas nama Allah SWT. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, meskipun hadis ini dinilai dhaif, lemah oleh Syekh Albani, ya, namun kegoncangan hadis ini tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berkorban. Maka banyak ulama menjelaskan bahwasanya menyembelih hewan korban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah senilai itu. Salah satu contoh, antum punya 1 juta, 2 juta beli kambing, sama antum punya 20 juta, yang 2 juta dibelikan kambing, disembelih, dagingnya dibagi dan dimakan sendiri, dan kemudian 20 juta tidak dibelikan kambing tapi langsung dibagi. Mana lebih baik? Yang lebih baik adalah berkorban, karena itu adalah syiar Islam, dan itu adalah bukti bahwasanya ini adalah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya para jamaah, adapun hukum kurban, para ulama berbeda pendapat di antara dua hukum. Yang pertama, wajib bagi yang mampu, kemudian sunnah muakkadah. Maka dalil yang mengatakan bahwasanya kurban ini wajib bagi yang mampu adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta maksudnya, namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka sebagian para ulama yang memahami hadis ini bahwasanya kurban itu diwajibkan. Tetapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini Abu Mas'ud, sahabat, ya, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkorban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan, maksudnya mampu. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetangga mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Dan kemudian juga Abu Sariyah juga mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkorban. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Masa iya Abu Bakar, seorang yang selevel Abu Bakar dan Umar, tidak berkorban ketika saat itu? Tentu mereka adalah orang yang paling paham terhadap Islam ini. Sehingga para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kita butuh dengan pemahaman-pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu ketika mereka hidup ayat turun. Ketika mereka hidup, mereka mendengarkan hadis dan melihat perilaku Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah pemahaman dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka para ulama sebagian yang mengatakan kurban ini sunnah muakkadah karena yang dilihat oleh siapa? Abu Bakar dan Umar. Ketika saat itu memang dia tidak berkurban. Ini menandakan bahwasanya kurban itu tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Maka nasihat dari para ulama untuk dua hukum ini, yang wajib maupun yang sunnah muakkadah, mereka mengatakan selayaknya bagi mereka yang mampu tidak meninggalkan berkorban, karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam. Ini ditulis oleh ulama yang ada dalam tafsir Adwaul Bayan. Kemudian para jamaah,
boleh untuk berkorban. Ya. Di sini dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Di dalam ayat ini disebutkan bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang tertentu. Jadi antum tidak boleh ngomong begini, Pak Ustaz, gimana? Saya punya bebek, saya ternak ini. Bebek ini hewan ternak saya sendiri. Gimana kalau saya kurbankan? Tidak bisa. Karena yang dimaksudkan hewan ternak di sini adalah unta, sapi, kambing, dan 3 hewan ini juga dikeluarkan zakatnya. Ya. Di waktu-waktu zakat. Insyaallah nanti fima ba'd kita akan menjelaskan tentang zakat hewan ternak. Selanjutnya, bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya sebuah ijma, yaitu kesepakatan bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan yang sudah kita sebutkan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kurban sama kuda? Ya tidak boleh, karena memang tidak ada contoh. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seekor kambing untuk satu keluarga. Apa pemahamannya? Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, yang hidup maupun yang sudah mati. Maka kalau misalnya antum berkurban, ketika antum berkurban, maka antum akan mendapatkan pahala, keluarga antum yang hidup akan mendapatkan pahala, keluarga antum yang mati juga mendapatkan pahala. Dan ketika berkurban seekor kambing ini, cukup kepala rumah tangga yang berkorban, istri dan anak tidak usah. Bagaimana Ustaz kalau misalnya anak saya sudah besar, anak saya sudah nikah, rumah sendiri, dia boleh tidak berkorban mandiri? Boleh. Berarti dia sudah bukan tanggungan antum dan bukan juga serumah dengan antum. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban, sebelum menyembelih beliau mengatakan, ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Maka Syekh Al-Albani, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan kemudian dikatakan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Muhammad SAW. Nanti antum ditanya misalnya, Pak berkurban? Oh enggak, saya tidak berkurban, saya sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Ini bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu berkurban, Pak. Adapun yang dimaksud kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, dan unta untuk 10 orang adalah biaya pengadaannya. Sekarang saya mau tanya, boleh tidak urunan sapi 2 orang? Boleh. Maksimal 7. 8 tidak boleh. Faham ya? Jadi kalau misalnya ada urunan 6 orang, boleh tidak sapi? Boleh, tidak ada masalah. Maksimal 7. 8 tidak boleh. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu contoh. Ada orang titip sama saya misalnya, Ustaz ini tolong belikan kambing 1 juta, tolong carikan. Oh iya, saya carikan. Ketika saya datang ke penjualnya, Pak, kambingnya berapa? 1.200.000. Ya, ini 1 juta, saya keluarkan 200.000. Boleh enggak? Jawabannya boleh, karena 200.000 itu saya niatkan sebagai hadiah bagi orang yang titip sama saya yang 1 juta, dan itu tidak dikatakan sebagai urunan beli kambing. Apakah hadiah itu 200.000 itu harus saya beritahukan kepada orang yang beli kambing tadi? Tidak harus, karena yang namanya hadiah dan sedekah tidak harus orang itu tahu. Biasanya antum bilang apa? Kejutan. Kemudian para jamaah, adapun untuk ketentuan sapi dan unta, ini ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk
untuk kurban seekor unta, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Kemudian para jemaah, adapun yang berserikat sapi 7 orang itu, 7 nih Pak, berserikat sapi 7 orang, dia mendapatkan pahala beserta keluarga 7 orang tersebut, sama-sama mendapatkan pahala, tidak harus satu seperti kambing tadi. Selanjutnya para jemaah, bagaimana kurban dengan kerbau? Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya disikapi sebagai satu jenis. Juga ada beberapa ulama yang sangat tegas membolehkan berkurban dengan kerbau dari kalangan Syafi'iyah maupun dari Hanafiyah. Mereka menganggap keduanya satu jenis. Mungkin antum tahu sapi Bali ya. Ini sapi Bali kan ma'ruf, terkenal di Banyuwangi. Ya, seperti yang kita ketahui, sapi Bali itu asal muasalnya dari mana, Pak? Hah? Ya namanya sapi Bali ya dari Bali, Pak. Maksudnya jenisnya. Yang saya tahu, yang saya baca literaturnya itu, literasinya saya baca, ternyata sapi Bali itu asalnya banteng. Asalnya. Mereka satu jenis. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hukum kurban urunan satu sekolahan? Misalnya gurunya atau mungkin kepala sekolahnya atau yang lain urunan. Ya, urunan para jamaah. Satu siswa 25.000, satu siswa 50.000, sampai satu sekolah beli seekor sapi. Satu sekolah jumlahnya 300 orang. Apakah ini sesuai dengan standar syariat? Maka kita katakan tidak standar. Tapi mereka mengatakan ini adalah latihan. Maka yang benar, latihan itu sesuaikan dengan kebenaran. Kalau memang mau latihan untuk kurban, yang sembelih satu kambing saja. Maka para jamaah banyak di antara kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini ngerasa Pak ya, belum apa-apa, Pak gimana kurban? Ya Allah, berapa nih mau kurbannya? Jangan. Sebetulnya kalau misalnya antum mau kurban itu bisa, tapi tidak mencari keutamaan yang besar, tapi kita mencari keutamaan kurban saja. Ya. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi kita beli yang betina, atau bisa jadi kita beli yang hewan kurban yang 7 bulanan, kan kecil itu. Otomatis dengan harga mungkin 1 juta atau mungkin sampai 1.500.000, antum sudah bisa berkorban. Nanti insya Allah kita jelaskan. Ya. Selanjutnya para jamaah, apakah berkorban dengan hutang itu boleh? Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, dulu Abu Hatim pernah mencari utangan dan beliau pun menggiring unta untuk disembelih. Lalu dikatakan padanya, apakah benar engkau mencari utangan dan telah menggiring unta untuk disembelih? Abu Hatim menjawab, aku telah mendengar firman Allah, lakum fiha khair, kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya, dalam surat Al-Hajj pada ayat 36. Maka dibolehkan oleh para ulama. Tentunya para jamaah, hutang ini adalah hutang yang bisa dibayar, bukan cuma modal semangat, saat tak punya duit saat saya utang dulu sama antum berapa? 2 juta. Oh, akhirnya tidak bayar-bayar sampai ketemu Idul Adha berikutnya. Ya ini berarti memang betul-betul tidak mampu. Tapi misalnya saya punya ini, insya Allah bulan depan saya bayar, saya janji saya bayar. Atau mungkin ada orang yang suka utang sana sini, tiba-tiba beli kambing, yang diutangi ngomong, ya Allah itu tidak bayar utang sama saya tapi beli kambing, lah kan jadi fitnah. Jadi orang yang utang boleh, tapi dia adalah orang yang mampu untuk bayarnya. Selanjutnya para jamaah, bolehkah berkurban 2 atau lebih dari binatang kurban? Maka jawabnya adalah tidak ada ketentuan bilangan. Dahulu Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing, salah satunya untuk beliau dan keluarganya, dan yang kedua untuk Muhammad SAW. Jadi Nabi sendiri berkurban 2. Sehingga sebagian para ulama membolehkan, misalnya ada 1 orang kurbannya 100. Saya pernah tahu Pak, karena saya pernah dapat itu. Dari 100 itu saya dapat per tahunnya 5. Jadi memang mereka apa? Sebar kurban 100, beli kambing, tapi diuangkan sama dia, suruh beli di kampung kita. Ya. Maka para jamaah wallahu a'lam bishawab, ini dibolehkan karena memang Rasulullah tidak pernah membatasi.
Kalau seseorang berkorban dengan 1, 2 dan lebih dari itu tidak mengapa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendapatkan sunnah dengan melakukan hal itu. Kalau berkorban 2, 3 dan unta atau sapi, maka hal itu tidak mengapa. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini banyak terdengar di antara kita pertanyaannya, bolehkah kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Ada 3 kondisi yang perlu kita ketahui para jamaah. Kondisi yang pertama adalah ketika kita menyembelih hewan kurban, maka keluarga kita yang hidup dan yang mati pasti dapat pahala itu juga. Selesai, cukup. Jadi antum tidak perlu untuk meniatkan langsung kepada orang yang mati. Kenapa? Karena orang yang mati, keluarga kita sudah dapat. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang mati tapi tidak diberi wasiat. Jadi orang yang mati tidak wasiat, anak-anaknya kumpul. Ayo, siapa yang mau mengorbankan bapak? Ya sudah, saya mau kurban atas nama bapak. Ini para ulama khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dalil yang tidak membolehkan adalah karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban khusus atas nama Khadijah, karena Khadijah udah meninggal. Tapi sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Oh, itu anaknya. Ya. Kemudian para jamaah, dalam kondisi yang ketiga, berkurban untuk orang yang mati karena yang mati wasiat. Misalnya bapak-bapak kita sebelum meninggal dia wasiat, nanti kalau aku meninggal tolong kurbankan atas namaku, ambil dari hartaku misalnya. Maka yang ketiga ini tidak mengapa, karena ini memang wasiat yang baik yang perlu dijalankan oleh sahibul kurban atau ahli warisnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita berhenti dulu atau adzan isya dulu? Baik, kita berhenti dulu. Baik, adzan isya, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Kita lanjutkan para jemaah. Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikah? Satu hewan niatnya 2, kurban dan akikah. Sebagian para ulama membolehkan. Sebagian para ulama membolehkan. Apabila hari akikah yang ke-7, hari yang ke-7 jatuh ketika Idul Adha ataupun hari tasyrik, maka dibolehkan dengan 2 niat dengan 1 sembelihan, yaitu 1 ekor kambing. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ini mengatakan bahwasanya ini adalah satu perkara yang sejenis. Mereka memisalkan, mencontohkan bahwasanya jika seseorang masuk masjid dan langsung melaksanakan sholat fardu yaitu wajib, maka tidak perlu lagi ia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, karena ibadah ini adalah ibadah sejenis, yaitu waktu dan tempatnya. Jadi kalau misalnya antum masuk sedangkan imam sudah bersiap untuk mengerjakan sholat maghrib, maka antum tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena sudah masuk. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian ulama yang lain tetap tidak membolehkan. Ya, ketika kita mempunyai rezeki, katanya seorang ulama ini, beliau mengatakan, maka berkurbanlah dengan seekor kambing dan berakikahlah dengan seekor kambing. Berarti dipisah dengan 2 sembelihan. Ini para ulama berbeda pendapat tentang berkurban menjadikan 1 dengan akikah. Sebagian membolehkan, sebagian lagi tidak. Selanjutnya para jamaah dimuliakan oleh Allah, berapa umur hewan kurban? Nah ini susah Pak. Kadang-kadang penjual kambing itu kita tanya, Pak, ini kambingnya umur berapa? Ini sudah cukup umur. Ini cukup umur berapa? Banyak orang yang tidak tahu. Ya, tetapi wallahu a'lam bishawab, ada tanda-tanda di situ. Kalau kambing biasanya apa? Poel, itu sudah setahun ke atas. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang menjadi acuan itu adalah umur.
Karena puel itu terkadang setahun pun belum puel. Acuannya adalah unta minimal 5 tahun itu umurnya. Kemudian sapi minimal 2 tahun. Kemudian kambing Jawa atau kambing kacang umurnya 1 tahun. Sedangkan domba atau kambing gembel atau mendo atau kibas itu 6 bulan. Maka para jamaah, kalau misalnya uang kita ini tipis, mau kurban tapi tipis, cuma punya 1 juta, punya 1,5 juta, maka saya sarankan antum pilih kibas tadi dengan umur 7 bulan. Ini kemarin saya tanya, umur 7 bulan itu 900.000, Pak. Karena kibas ini kecil. Ini bagi orang yang dompetnya tipis. Tapi kalau dompetnya tebel, ya beli yang 5 juta, Pak. Kalau perlu sapi sekalian. Gitu ya. Jangan uangnya tebel, belinya yang tipis. Jangan. Ini kurban harus baik, Pak. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antara jantan dan betina, kalau uangnya tipis, cari yang betina aja. Karena yang jantan kecil, harganya melambung. Tapi kalau betina, meskipun itu besar, harganya di bawah. Ini bagi yang kantongnya, yang dompetnya tipis. Kalau yang dompetnya tebel, tidak apa-apa, Pak. Jos. Ya. Kemudian para jamaah, adapun cacat hewan kurban ini juga menjadikan satu pertanyaan yang besar. Ini kadang-kadang kalau sudah mau nyembelih ini bingung. Yang pertama yang perlu antum ketahui, ada 4 cacat yang diharamkan untuk berkorban. Jadi antum tidak boleh berkorban dengan binatang tersebut. 1, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Jadi memang harus jelas butanya. Gimana kalau misalnya butanya tidak jelas, dia bisa jalan tapi kadang-kadang nabrak, ya bisa gitu. Berarti itu tidak jelas butanya, berarti boleh. Ini yang jelas, picak matanya, Pak. Kemudian yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Apalagi sekarang ada apa istilahnya, virus PMK atau apa. Ini hati-hati juga. Ya, kalau sudah sakit, jangan disembelih. Kemudian yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya. Tapi kalau misalnya pincangnya itu tidak jelas, dia bisa lari, ngikuti kawannya kemana-mana, dia gesit, insya Allah tidak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau pincangnya kedongkalan, orang Banyuwangi ngomongnya gitu, ya, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, yang haram, yang tidak sah adalah sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Ini tidak boleh. Jadi 4 hal ini tidak boleh. Buta yang jelas, sakit yang jelas, pincang yang jelas, sangat tua yang tidak punya sumsum. Ini jangan. Kenapa kita dilarang untuk berkorban dengan binatang yang seperti ini? Karena ini untuk Allah SWT. Kemudian yang kedua, adapun yang menyebabkan makruh tidak sampai pada haram, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong dan tanduknya pecah atau patah. Ini yang terjadi sama kita. Boleh tidak dipotong ini? Boleh, ini hukumnya makruh. Tetapi kalau antum bisa, antum minta garansi sama penjualnya. Pak, kalau luka tanduknya, kalau tanduknya hilang atau berdarah atau seperti apa, saya minta ganti. Jadi di awal tuh ngomong gitu, Pak. Siap, saya akan ganti kalau misalnya ada yang pecah. Karena apa? Karena biasanya hewan dia yang pegang sampai hari malam Id baru diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Ya, kalau mau sempurna, yang sehat sekalian. Selain 6 jenis cacat atau cacat yang tidak lebih parah, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya ini yang boleh juga, yang tidak bergigi. Misalnya apa? Ompong. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Ompong cacat enggak? Ya, ini kalau ada yang ompong berarti cacat. Enggak ya. Kemudian tidak berekor, kemudian bunting, kemudian tidak berhidung, boleh enggak? Boleh. Jadi hewan yang bunting itu kan ada anaknya, Pak. Jadi boleh enggak makan anaknya? Boleh. Karena apa? Anak yang mati itu akan mengikuti matinya induknya. Jadi kalau induknya disembelih, otomatis anak yang ada di dalam kandungan juga mati. Wallahu alam, para ulama juga membolehkan makan daging anak yang ada di dalam perutnya kalau sampean mau. Kalau tidak mau ya jangan maksa. Tapi terkadang para jamaah, orang yang beli itu banyak yang tidak mau makan. Karena apa? Sakit perut nanti. Ya boleh-boleh saja. Anak tahun kemarin itu beli sapi,
teman ada yang beli sapi kemudian titip sama kita, malam lebaran punya anak sapinya Pak. Terus kemudian jadi tontonan kan, di film orang terus di share ke sana kemari, semua telepon saya, ini diganti enggak sapinya? Takut. Ya saya ganti, saya telepon orangnya kemudian datang diganti sapinya dengan sapi yang tidak hamil. Makanya kalau misalnya mau melihat ya dilihat dulu, tanyakan, Pak ini hamil enggak? Kemudian para jamaah, apakah boleh berkorban dengan hewan yang dikebiri? Maka diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkorban dengan 2 kambing gibas berwarna kelabu, ikal dan dikebiri. Kenapa? Para ulama mengatakan kebiri itu tidak mengurangi daging, malah dengan dikebiri hewan tersebut dagingnya semakin banyak, sehingga dibolehkan hewan yang dikebiri itu. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, apa hewan yang disukai dan lebih utama untuk berkorban? Maka berdasarkan surat Al-Hajj pada ayat yang ke-32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Maka berdasarkan ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa orang yang berkorban disunnahkan untuk memilih hewan korban yang besar dan gemuk. Jadi ini pilihan yang utama Pak, jangan yang mepet-mepet tadi 7 bulan. Nah itu yang mepet-mepet tadi yang memang untuk fulus yang mepet Pak. Ya, jadi antum semangat, tidak semua binatang kurban itu mahal, antum cari yang murah, ada insyaallah. Apalagi kalau sudah malam Id, biasanya obralan Pak, diskon. Ini kalau misalnya tidak dibeli malam Id ini, dia juga tidak bisa dapat untung yang besar. Kemudian para jamaah, apakah harus jantan? Wallahu a'lam shawab. Dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina. Ini para ulama mengkiaskan ke sini, sehingga berkorban mau jantan mau betina tidak ada masalah. Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan jantan. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih baik? Ikut urunan sapi atau kurban 1 kambing? Wallahu a'lam bishawab para jamaah. Banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang ini. Mana kurban yang terbaik? 1 atau urunan? Sapi, unta, kambing, mana? Sebagian para ulama mengatakan hewan yang terbaik untuk dikurbankan adalah kambing. Loh, kok kambing? Karena kambing yang dipakai kurban oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi pendapat ini juga dilawan dengan pendapat yang lain. Kenapa Rasulullah nyembelih kambing? Karena kambing ini untuk menstandarkan kemampuan umatnya. Tidak semua umatnya bisa beli sapi. Tidak bisa semua umatnya beli unta. Apalagi orang Indonesia, gimana antum beli unta? Jadi ada sebagian ulama memang kambing yang lebih afdal. Tetapi sebagian ulama mengatakan unta yang paling afdal, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian urunan unta, kemudian urunan sapi. Jadi ada derajatnya. Tapi wallahu a'lam, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, semua kurban baik. Ini kalau misalnya antum tanya derajat apa segala macam keutamaan, ya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kambing. Dalilnya apa? Memang Nabi Muhammad kurban dengan kambing. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan unta, berdasarkan dalil ketika antum datang Jumatan. Barang siapa yang datang pertama kali seakan-akan dia berkurban seekor unta. Yang kedua kali seakan-akan berkurban seekor sapi. Yang ketiga kali seakan-akan berkurban kambing. Yang keempat kali ayam. Yang kelima sebutir telur. Nah dari dalil ini juga bisa menjadikan apa? Istidlal, pengambilan dalil bahwasanya unta itu adalah kurban yang paling terbaik. Adapun di Indonesia yang terbaik adalah sapi. Kemudian yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah urunan sapi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya para jamaah, larangan bagi yang hendak berkorban apa saja?
Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, dari Ummu Salamah yang artinya dari Nabi kita Muhammad SAW, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ingat ya, bulan Dzulhijjah. Soalnya tadi malam sudah ada yang telepon saya, Pak Ustadz, ini saya sudah mau kurban kambing, tapi saya potong kuku ini malam ini. Lah ini kan belum bulan satu Dzulhijjah, Pak. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini harus dipahami. Ya, larangan ini untuk kapan? 1 Dzulhijjah. Ketika masuk 1 Dzulhijjah. Sedangkan di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Kukunya, rambutnya, kumisnya, ya, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya. Itu kalau memang antum mau berkorban di luar tanggal Dzulhijjah persiapan. Kalau sudah masuk tanggal Dzulhijjah, maka itu dilarang untuk memotongnya. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kapan waktu penyembelihan? Adapun waktu penyembelihan kurban adalah pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu 10, 11, 12, 13. Maka tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Tetapi tetap yang paling utama adalah di waktu siang daripada malam. Boleh enggak nyembelih korban malam-malam? Boleh aja. Yang penting masuk tanggal. Kalau 10 malam enggak boleh, karena 10 malam kan belum sholat. Berarti masuk berapa itu? 11, 12, 13. Bebas para jamaah. Maka para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Jadi malam ke-10 tidak boleh. Yang boleh malam ke-11, 12 dan ke-13. Kemudian tempat penyembelihan, maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tempat penyembelihan disunnahkan untuk menyembelih di tanah lapangan tempat sholat Id diselenggarakan. Ini yang pertama untuk syiar. Yang kedua sebagai tanda bahwasannya sekarang boleh berkurban atau boleh menyembelih kurban. Kenapa? Karena di lapangan itu tempatnya sholat. Kalau sudah berkurban berarti setelah sholat. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penyembelih kurban yang disunnahkan adalah sahibul kurban sendiri. Jadi kalau antum sahibul kurban, maka antum disunnahkan untuk nyembelih. Kalau antum tidak mampu atau tidak bisa, maka boleh diwakilkan oleh orang lain. Maka ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menyembelih berapa ekor, kemudian diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib untuk menyembelih beberapa ekor lanjutannya. Maka ini berarti menyembelih boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun tuntunan penyembelihan kurban, yang pertama syarat hewan kurban harus dalam keadaan hidup. Jadi yang tidak boleh dikurbankan adalah hewan kurban yang mati. Nah, ini biasanya ada orang-orang pas nyari rusanya ditabrak sama mobilnya terus kemudian terkapar, si rusanya cepet-cepetan disembelih. Ya, kan juga hati-hati tuh, khawatir takutnya itu sudah mati dengan ditabrak. Itu hati-hati ya. Kemudian para jamaah, syarat untuk orang yang menyembelih pertama berakal. Laki-laki maupun perempuan. Berarti perempuan juga boleh. Nanti jangan dibumbui lagi. Wah, ini perempuan saat lagi haid, boleh enggak? Enggak ada masalah kan? Ya, wanita-wanita yang haid itu tidak boleh apa? Jima, sholat, puasa. Adapun baca Quran itu khilaf di antara para ulama. Masuk masjid juga khilaf di antara para ulama. Tawaf itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian para jamaah sudah balik. Ya, penyembelih itu sudah balik atau dia belum balik asalkan dia tamyiz. Tamyiz itu umur berapa? 7 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi dan Nasrani boleh. Tetapi para jamaah, yang ketiga harus menyebut nama Allah ketika menyembelih. Misalnya seorang muslim, seorang Yahudi, seorang Nasrani misal menyembelih dengan atas nama selain Allah, maka kurbannya adalah bangkai. Tidak boleh ya. Pertama yang harus antum ketahui, boleh tidak sembelihan Yahudi dan Nasrani kita makan? Boleh. Yang tidak boleh ketika mereka menyembelih menyebut nama selain Allah. Faham ya?
Taib. Kemudian para jamaah, yang ketiga, syarat alat untuk menyembelih. Menggunakan alat pemotong baik dari besi ataupun selainnya, baik tajam ataupun tumpul, asalkan bisa motong. Asalkan bisa motong. Ya jangan tumpul-tumpul sekali, Pak. Kalau tumpul sekali ya besi itu namanya. Yang kedua, tidak menggunakan tulang dan kuku. Tidak menggunakan tulang dan kuku. Ini seperti orang Habasyah. Ya, tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Kemudian yang keempat, ada penyembelihan berbuat baik terhadap hewan. Ini berbuat baik kita baringkan. Biasanya kita lus-lus itu ya, apanya? Lehernya, membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala ketika menyembelih. Berarti kepalanya ada di mana? Ada di mana kepalanya? Di selatan. Badannya ada di mana? Di utara. Ini hewannya, Pak ya. Kemudian meletakkan kaki di sisi leher hewan, menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika akan menyembelih. Bismillahi wallahu akbar, hadza minka walak. Dengan nama Allah yang maha besar, ini darimu dan untukmu. Hadza minka walaka anni au an fulan, atau ini darimu dan untukmu dari saya, atau ini darimu dan untukmu dari fulan. Kalau diwakilkan, disebut namanya, Pak. Selanjutnya berdoa agar Allah menerima kurbannya habis kurban. Allahumma taqabbal minni au min fulan. Ya Allah, kurban ini terimalah dariku, atau kurban ini terimalah dari fulan. Wallahu a'lam shawab. Ini mau kita lanjutkan apa gimana? Apa setelah sholat? Apa kita lanjutkan dulu sampai selesai terus kemudian sholat terakhir? Terserah. Hah? Mungkin takmir yang pantas. Gimana, Pak? Mau lanjut apa sholat dulu? Lanjut. Hah? Sholat dulu ini. Sholat dulu, kemudian kita lanjut. Baik. Kita akan lanjut kepada tata cara menyembelih hewan kurban. Dan nanti insya Allah sampai kepada pembersihan sanitasi pada hewan kurban waktu penyembelihan di tempat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.